Jadi dia tahu ya kiblat ya, ada 5. Pelan-pelan aja ya, supaya gampang. Sebagaimana kita sholat menghadap mana? Ka'bah ya. Nah, bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Sepakat? Sepakat? Bukan berarti menyembah Ka'bah. Enggak. Melainkan hanya sebagai apa tuh? Arah fisik saja. Itu jawabannya. Arah fisik saja. Ya. Itu aturan. Kira-kira kalau contohnya di mana? Para malaikat sujud di hadapan Adam. Kan gitu. Ada di Quran tuh kan? Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Suruh apa tuh? Maksudnya apa tuh? Bukan menyembah Adam. Melainkan Adam alaihissalam hanyalah sebagai arah sasaran perintah Allah. Tahu nggak? Kan malaikat itu sasarannya diperintahkan untuk ngurus kita. Iya kan? Sasarannya ke sana. Duduk ya. Sebagai sasaran perintah Allah. Menghadap ke Adam. Enggak disuruh sasarannya itu kepada yang lain. Paham ya? Paham. Juga sebagai apa kira-kira? Sebagai kiblat ilmu kalau di malaikat. Kalau kita kiblat ilmunya Al-Quran. Kalau malaikat kiblat ilmunya Adam alaihissalam. Dosen gak ada yang tahu tuh. Jangan kasih tahu. Bener gak? Itu di Quran. Aduh gak enak yang jadi dosen ini, maaf ya. Gak apa-apa, ini supaya interaksinya enak gitu. Ya. Jadi kalau ditanya malaikat kiblat ilmunya Quran atau Nabi Adam? Jawabannya Nabi Adam. Manusia kiblat ilmunya Quran. Gitu. Gampang tuh. Kenapa demikian? Karena Adam bagi para malaikat guru yang mengajarkan asma pada mereka, ada di Quran. Ya, itu istidlal dalilnya. Nanti mana dalil dasarnya apa antum ngomong gitu? Mana istidlal dalilnya? Al-Baqarah 30, 31, 32, 33 baca. Tuh dasarnya. Kiblat ilmu untuk manusia Quran, kiblat ilmu untuk malaikat Adam alaihissalam. Dasarnya Al-Baqarah 30, 31, 32, 33. Baca. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man
Baca artinya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepadanya para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Paham ya? Dengan Quran itu kamu untuk berilmu. Jangan hanya sampaikan kata benar ya. Berdasarkan Quran. Jadi interaksi aja supaya gampang. Kiblat ilmu manusia Quran. Kiblat ilmu malaikat Nabi Adam alaihissalam. Dasarnya istilah dalilnya surat Al-Baqarah 30 sampai 33. Udah keren tuh. Kalau Andung jadi dosen langsung naik S3. S7 lah. Iya kan? Gampang ya. Gampang kalau di Quran dijawab semuanya. Jadi sama halnya bagi para murid dalam suatu thariqah. Nah, kalau di thariqah antum ini murid. Yang duduk ini mursyid gitu ya. Tapi jangan anggap mursyid. Kenapa? Karena guru kita Allah. Jadi kalau ada yang tanya guru antum siapa? Ustadz Pauji, salah. Salah. Guru antum Allah, itu keren. Ya, gitu ya. Para murid dalam suatu thariqah sama halnya seperti itu juga dalam perjalanan menuju Allah. Maka kiblatnya adalah guru mursyidnya, setuju? Iya kan? Kiblat keberapa itu? Ya tadi. Adapun bagi orang yang telah sampai pada tataran hakikat, memahami seluruh tubuhnya, kiblat antum mana? Pikiran, nafsu, kaki, tangan, mata, hati antum. Betul? Maka berfatwalah tiap hari kepada hati. Sayangnya antum gak bisa. Kenapa? Karena hati antum geremet-geremet, galau, tertutup. Itu yang disebut terhijab bahasanya. Orang tarekat itu yang terhijab. Gunanya dibersihkan dengan apa? Tadi ngoeng la ilaha illallah. Itu gunanya. Bukan klinik. Tapi antum suruh gosok ini sampai nungging antum gak bakal bunyi. Bener. Mau pinter belajar sini. Bukan promosi ya, tapi bayar. Bayarnya gak pakai duit. Nggak butuh duit sini, masya Allah. Ya, kirim aja doa. Ya. Share, subscribe, like. Ya. Itu aja kan gampang, gratis tuh. Nah, di sini juga punya Mbah YouTube loh. Sungguh, di sini cari duit untuk anak yatim kok. Bantu ya. Ya bantu. Kan gratis itu ya. Ini udah berapa orang nih? Kalau 60 orang udah 60 masuk nih. Nah, dia nggak mau ngomong sini dosennya nih.
Insya Allah, insya Allah. Gunanya bukan untuk pribadi kok. Kita masih banyak yang mesti ditolong ya. Termasuk antum. Boleh minjem duit di sini. Kalau kaya ya, boleh. Minjem. Lanjut ya. Tadi interaksi aja, supaya jangan kaku. Qalbun mukmin sama dengan Baitullah. Sama. Qalbun seorang mukmin sama dengan Baitullah. Sayangnya banyak qalbun yang tertutup. Ya. Hati orang mukmin khawas adalah rumah Allah. Itu apa? Hadis sahih. Hadis itu sahih, Tabrani. Qalbun mukmin Baitullah, itu hadis. Itu kiblat ke kita tuh. Sedangkan bagi orang yang telah mencapai makrifat, maka kiblatnya adalah segala arah. Dasarnya mana dong? Ada yang tahu? Dong kasih 2. Kalau yang tahu dong kasih 2. Ayo. Dasarnya catat. Istidlal dalil dari Allah. Al-Baqarah 115 baca. Tuh. Putaran situ aja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. 115. Jadi gini ya, adab ya. Kalau saat Quran nggak boleh langsung dipotong, biarkan selesaikan dulu ya. Nah, itu ada hikmah biasanya. Itu adabnya ya. Ada Quran perlu kita tata lagi nanti insya Allah ada ajarannya. Sebetulnya siapa? Hikmah kita ini penting dikasih tahu nih. Siapa? Enggak datang ya? Nanti silakan ajarannya semua. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Percaya? Kata siapa itu? Allah. Bukan kata manusia kan? Bukan kata orang itu kan? Enggak, kata Quran. Jadi ini Amru beda ilmu murid. Kapan kita cacat dosa? Iya kan? Dosa ini kita cacat begini. Dosa itu sudah belajar begini. Bila kita belajar begini. Iya kan? Setuju kan? Setuju. Kita puasa ya. Jangan khawatir. Jadi dalam kiblat makrifat ada 7 arah. Catat. Kiblat makrifat itu ada 7 arah. Naik lagi. Kira-kira mana? Arah mata angin. Itu kiblat makrifat. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, atas bawah, dan ke dalam diri. Sampai itu kiblat makrifat. Kalau ditanya arah kiblat makrifat mana? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, atas bawah, dan ke dalam diri. Antum tahu kiblatnya kemana? Muter kan? Ada lagi dari atas ke bawah. Ada lagi kepada diri. Oh, itu kiblat makrifat. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, ini perkara ilmu amalan nanti ada begitu.
Ini kata siapa nih? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, ke bawah, kanan. Jadi kenyataan semua arah adalah tertuju kepada Allah. Kan firman Allah tadi, menghadap atau di hadapan apa atau siapa saja tidak lain kita menghadap ke wajah Allah. Betul kan? Nah, kalau sudah sampai ke makomat derajat ini, antum udah makrifat, anggap sih udah makrifat. Masa yang depan aja makrifat depan. Udah makrifat gitu. Derajat antum udah makrifat, artinya antum telah sampai pada tersingkapnya rahasia, sir, tersingkapnya kiblat yang hakiki, suasana jadi hening. Insya Allah akan terbentanglah ayat-ayatnya di seluruh alam semesta. Subhanallah, antum bisa ngomong dengan batu, bisa ngomong dengan pohon, itu makrifat demi Allah. Tanpa membuka kitab, tanpa membuka kitab. Paham ya hewan ya? Kiblat tertinggi. Bagi antum yang sudah ahlul makrifat, kita berdoa, semua ada potensi. Allah tidak pernah terpisah dari makhluknya. Enggak. Itu yang disebut ketauhidan. Orang lama sering dinafikan itu. Dianggapnya kesatuan, wujud dia. Padahal itu ketauhidan. Duduk. Laksana laut dan gelombang, emas dan cincin, kaca dan gelas. Sebagaimana setiap melihat gelombang juga melihatlah laut. Gitu umpamanya, iktibarnya. Melihat cincin sekaligus melihat emas. Melihat gelas tentu juga melihat kaca. Begitulah bagi orang yang telah tercerahkan hatinya, makrifat namanya. Di mana saja Allah, masih wallah, serba Allah. Berat kan? Berat. Ini bukan lagi teori. Tidak. Gemeter kalau antum udah sampai situ loh. Sesungguhnya lah tiada yang mereka lihat. Hadap ke arah apa dan siapa saja, hanya Allah yang nampak. Semata yang dipandang dan dipuja, tiada yang lain. Enggak. Bagi mereka tiada sesuatu pun kebatilan dalam setiap ciptaan. Enggak ada. Ma khalaqta hadza batila. Tiada kebatilan dalam segala suatu ciptaan. Enggak ada. Karena Allah yang Maha Perkasa berfirman, Ali Imran 3 ayat 190 dan 191. Itu dasar yang belum sampaikan. Dibaca. Surat 3. Inna fi khalqis samawati. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kalau antum melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, antum bermaklifat, tidak ada sia-sia. Walaupun itu diciptakan cacing sekalipun, orang kafir sekalipun, semua ada manfaatnya. Itu maklifat. Maka Allah menciptakan itu. Selanjutnya ini ayat-ayat Allah mengangkat tadi ya. Jadi nomor aja baca aja. Ada ayatnya itu terkait antum. Ya, semuanya di sini langsung ke pokok-pokok kajiannya. Yang perlu antum sampaikan di sini. Ka'bah ini dikatakan kita yang menjadi tempat terawih itu kiblatnya umat Islam kan? Iya kan? Dasarnya mana? Dibaca lagi Ali Imran 96 97. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah. Ialah Baitullah yang di Makkah yang diberkahi dan menjadi penunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi gini, kalau antum haji itu kan bagi yang mampu. Kalau antum nggak haji, apakah antum bisa berderajat seperti orang yang haji? Bisa. Nabi Ibrahim itu bapak siapa? Bapak tauhid. Kalau antum bertauhid terus, sama dengan antum diberkahi menjadi kehidupan antum menjadi orang yang muda. Tanda-tanda yang jelas di antara makam Ibrahim, siapa yang memasuki ketauhidan, bukan pergi ke haji aja. Siapa yang menetapkan itikad ketauhidan, maka aman untuk hidup. Setuju? Itu maksudnya. Wajib itu. Kalau diwajibkan haji semuanya mabok antum. Betul kan? Jadi yang diwajibkan itu apanya? La ilaha illallah. Setuju ya? Itu maksudnya. Jadi pertama yang perlu kita bahas adalah Ka'bah sebagai kiblat. Betul kan? Kiblat syariat. Orang di mana saja sholat karena ada badannya ya, kecuali nggak antum nggak ada badannya. Ya, kalau udah mau privat kemana aja kan? Iya. Sholatnya wajib menghadap Ka'bah, ke arah Ka'bah. Jadi selama kita ingat Allah, bukan ingat Ka'bah, itu badan yang ada arah, maka Allah juga ingat kepada antum. Tapi kalau antum ingat ke Ka'bah, Allah tidak akan ingat, walaupun antum sholat. Dudukkan nih, maksudnya duduk kata-kata tadi. Ya, antum sholat, Tapi ingatnya Ka'bah, maka Allah nggak ingat. Kalau antum menghadap kiblat, tapi tetap hati antum ingat Allah, zikrullah, maka Allah pasti ingat antum. Sampai ya? Maksudnya itu. Ada di mana itu? Kata Allah. Al-Baqarah lanjutan 152. Itu ayatnya. 152. Fajkuruni populer ayat itu. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Betul. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Betul kan? Betul kan? Penting zikir. Penting. Untuk apa zikir? Menutup kekurangan kamu zikir. Sholat zikir bukan? Zikir. Di Quran sholat sama dengan zikir. Ya. Sudah sholat, antum ingat Allah. Kurang kan? Itu gunanya kita zikir. Supaya Allah selalu ingat. Betul kan? Nah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 5 waktu wajib tepat waktu. Itu sudah sempurna. Sebagai sarana agar kita mudah ingat Allah. Betul kan? Supaya Allah ingat kita. Bangun tidur agar tidak lupa Allah, disuruh sholat. Bangun tidur subuh.
Waktu kerja siang hari agar ingat Allah diperintah sholat zuhur. Ayo. Pulang kerja agar ingat Allah disuruh sholat asar. Betul kan? Memasuki malam agar ingat Allah diperintah sholat maghrib. Ayo. Menjelang tidur agar ingat Allah diperintah sholat isya. Artinya gini, ikhwan. Ini penting. Kalau udah duduk sini, jangan main-main dengan waktu Allah. Kalau antum ingin diingat Allah, ini bukan doktrin. Di sini kelemahan kita. Disiplin kita nggak ada di situ, betul kan? Nggak ada itu di apa istilahnya kalau syariat? Di jama nggak ada. Orang tarekat jarang ngejama, kecuali gempor antum, mabok tuh. Paham kan nih? Perlu disiplin kan? Supaya Allah ingat. Ada kurang tetap kan? Kurang ingat Allah kan? Ya. Dengan sholat 5 waktu kita akan bisa ingat Allah selama 24 jam. Selama 24 jam. Makanya dalam amalan toreko kita dibimbing zikir dengan kaifiyah, dengan hayah, agar zikir mudah masuk ke dalam hati. Jika zikir sudah masuk ke dalam hati antum, maka semua anggota badan diwarnai oleh zikir. Walaupun mulut antum nggak zikir, aliran darah nggak merah lagi, warnanya zikir. Gimana warna zikir dong? Itu lisan ucapan ingat Allah, mata melihat ingat Allah, telinga mendengar ingat Allah, kaki melangkah ingat Allah, tangan melakukan sesuatu ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah, insya Allah antum akan mudah ridho kepada Allah, mudah dikasih ridho sama Allah. Orang yang sudah ridho kepada Allah, diperintah apapun akan apa? Taat. Berarti kalau antum ambo ridho, tapi belang betong sholatnya, nggak taat, berarti udah tahu antum ya, ada yang nggak benar di sholat antum. Diperintah sholat taat, diperintah haji taat, diperintah taklim taat, diperintah zakat taat, diperintah puasa taat, diperintah menyembelih kurban taat, diperintah guru, diperintah dosen juga taat, tapi yang benar. Kalau suruh nyebur jangan, gitu ya. Nggak ada alasan. Taat tuh berat. Ntar aja deh sambil jalan saya zikirnya. Gak bisa antum bawa motor zikir. Ayo, jangan sombong. Dosen sekalipun kalau ngomong kayak gitu nggak bener tuh. Paham ya? Ya kok jadi marah-marah nih? Enggak. Santai aja. Ada yang denger nih. Nanti deh zikirnya pas jalan, udah bisa antum bawa motor zikir. Ayo, nabrak antum. Karena letak zikirnya di pikiran. Kalau badan tangan udah zikir, kemana aja dituntun sama Allah. Demi Allah tuh. Bukan pas bawa mobil Allah. Ya nabrak antum. Enggak begitu. Mobilnya pun zikir tuh. Itu maksudnya. Udah paham ya? Masa ada orang udah dosen udah enggak di sini nih, di langit dosennya. Disuruh zikir, ditawarin zikir, nanti di jalan aja zikir gitu. Udah pandai dia zikir ya, sambil bawa motor. Betul Pak? Kok marah-marah gini? Enggak. Di sinilah letaknya adab. Enggak bisa taat. Itulah amalan toriko. Maaf ya, ini supaya jangan kaku. Insya Allah, antum diperintah Allah akan taat. Nikmat. Itu yang pertama ya, yang antum mesti pertama Ka'bah sebagai kiblat. Yang kedua, ini perlu dicatat, perlu dipahami. Konsepnya beda. Konsep toriko.
bukan konsep tasawuf. Posisi letak Ka'bah itu di lembah, cekungan, ya, di lembah, di bumi Allah yang cekung. Makanya kalau masuk Masjidil Haram menuju Ka'bah harus menurun tangga. Karena posisi Ka'bah ada di bawah. Walaupun Ka'bah tempatnya di bawah, walaupun Ka'bah tempatnya di lembah, sekarang udah tinggi-tinggi kalah sama jam kan, tanda kiamat. Tapi umat Islam dari seluruh dunia mendatanginya kan, pada di bawah. Maksudnya apa? Pelajaran untuk kita, pelajaran untuk antum. Tawadu, nggak sombong, rendah hati. Betul? Tawadu. Setinggi apapun ilmu antum, kalau nggak tawadu, no. Sepakat? Keren. Tawadu, tawadu, tawadu. Itu maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Orang tawadu itu rendah hati. Kalau orang Jawa, yang duduknya orang Jawa ya, campur. Bilangnya berhati lembah. Itu yang tawadu. Berhati lembah. Orang tawadu akan seperti Ka'bah. Jangan seperti jamnya. Ya, dimuliakan manusia orang tawadu itu. Juga akan dimuliakan Allah. Demi Allah. Nah, itu rendah hati. Ketiga, hakikatnya di dekat Ka'bah ada maqam Ibrahim, bapak tauhid alaihissalam, yaitu batu yang diinjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maqam Ibrahim itu termasuk tempat mustajabnya untuk antum berdoa. Awali doa itu dengan tauhid dulu, sehingga orang tersebut berebut untuk berdoa di sana. Kalau antum suruh berdoa mustajab, jomblo ingin dapat istri, pergi ke Mekah, berat antum. Betul kan? Jikir, jikir, jikir. Jikir dulu alasin tauhidnya. Makam Ibrahim, makomat Ibrahim, makomat tauhid diabadikan untuk mengenang saat Nabi Ibrahim melakukan kebaikan berupa meninggikan Ka'bah. Ini pelajaran untuk kita, untuk antum semuanya. Jika kita selama hidup berbuat kebaikan, kelak setelah wafat pasti dikenang orang. Keempat, yang diburu orang di Masjidil Haram yaitu air Zam-Zam. Iya, iya. Rasulullah SAW bersabda, sahih, air Zam-Zam bisa diminum untuk tujuan apa saja. Air bisa menumbuhkan apa saja dan bisa digunakan untuk tujuan apa saja. Nih, Zam-Zam. Kalau yang makrifat mendoakannya makbul, makbul, makbul. Mahal mana 1 miliar dengan air ini? Ayo, ayo, ayo. Makanya orang-orang tarekat doanya peng, 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 peng. Orang-orang makrifat. Itu kan? Itu gunanya air. Air itu gambaran ilmu. Ilmu. Ilmu bisa membuat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mewajibkan kita mencari air ilmu. Mulai sejak dalam kandungan ibu hingga ke liang lahat. Alhamdulillah Iwan semuanya di sini. Udah mau tengah malam, sementara ribuan orang-orang bertaklim sini. Kalau nggak dapat berkah dari sini, nggak usah kemari lagi. Itu janji yang duduk sebagai pentaklim. Paham ya? Sampai situ dulu ya. Terlalu gemeter antum bacanya nanti, terlalu dalam. Insya Allah besok kita kupas lebih dalam lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.